Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan kembali hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat, tuntunan Roh Kudus bagi kita semua. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kemurahan Tuhan bagi kami. Dan hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca, mempelajari, dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca hari ini dapat kembali memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Mari kita membaca bagian firman Tuhan tersebut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tema renungan kita pada hari ini adalah pengakuan iman pengikut Kristus. Saudara, apa yang dimaksud dengan pengakuan iman? Secara sederhana, pengakuan iman adalah pernyataan kepercayaan, yakni pernyataan terbuka kepada semua orang tentang apa yang diyakini, atau apa yang dipercaya, atau apa yang diimani. Nah, di dalam sejarah gereja kita mengenal beberapa macam pengakuan iman. Misalnya pengakuan iman rasuli, ini yang seringkali diucapkan oleh banyak gereja. Ada juga pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ada juga pengakuan iman Athanasius, ada juga pengakuan iman Chalcedon, dan ada juga pengakuan iman Westminster. Jadi bicara tentang pengakuan iman ini dibuat sebagai sebuah rumusan atau sebuah ringkasan dari apa yang dipercaya, dari apa yang diyakini, dari apa yang diimani secara khusus oleh orang-orang percaya. Nah, di dalam teks kita pada hari ini kita akan melihat beberapa aspek dari pengakuan iman orang-orang percaya. Apa saja itu? Aspek yang pertama, kita akan melihat tentang isi pengakuan iman pengikut Kristus. Apa saja isi dari pengakuan iman para pengikut Kristus atau kita orang yang percaya berdasarkan teks ini? Yang pertama, kita bisa melihat isi pengakuan dari iman para pengikut Kristus adalah Yesus adalah Tuhan. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, istilah mengaku dengan mulut di sini mempunyai beberapa arti. Yang pertama, mengaku dengan mulut artinya menyatakan atau memproklamirkan kepada semua orang atau kepada dunia. Saudara, di beberapa tempat orang Kristen harus menanggung penderitaan, harus menanggung aniaya ketika mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya kepada Yesus.
di tengah-tengah masyarakat yang menolak atau bahkan membenci pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita melihat kepada gereja mula-mula, kita bisa menemukan ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang menolak untuk mengaku bahwa Kaisar adalah Tuhan. Mereka hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika mereka dipaksa untuk mempercayai bahwa Kaisar adalah Tuhan dan menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan, orang-orang percaya tersebut menolak. Mereka tidak mau mengakui bahwa Kaisar adalah Tuhan. Mereka hanya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Akibatnya mereka dianiaya. Akibatnya mereka dipenjarakan. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen pada masa itu yang dibunuh. Ini menunjukkan bahwa pengakuan, memproklamirkan, menyatakan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan mengandung sebuah konsekuensi yang cukup berat. Bukan hanya penderitaan, bukan hanya aniaya, bukan hanya penjara, tetapi juga bisa kehilangan nyawa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mengaku dengan mulut, ini berarti kita sebagai orang percaya menyatakan atau memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu berarti sebagai pengikut Kristus, iman kita itu tidak boleh kita sembunyikan, atau apalagi kita sangkali, tetapi harus kita nyatakan, harus kita proklamirkan kepada dunia, sehingga dunia tahu, dunia bisa mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Yang kedua, saudara, mengaku dengan mulut di sini berarti bukan hanya sebatas pengakuan di mulut saja, tetapi juga yang terus diungkapkan melalui nilai-nilai kehidupan yang nyata. Iman itu bukan hanya sebuah keyakinan saja, tetapi iman itu juga diwujud nyatakan dalam perbuatan, dalam kehidupan setiap hari, dalam semua aspek atau dalam semua bidang kehidupan kita. Baik di gereja, di sekolah, di pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bertetangga, dan sebagainya. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, ini sebuah kepercayaan yang bukan hanya sebatas mulut saja, tetapi juga dibuktikan dalam tindakan aktif yang terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai para pengikut Kristus. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mengaku dengan mulut ini berarti menyatakan, memproklamirkan kepada dunia. Tetapi mengaku dengan mulut juga bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi diwujud nyatakan dalam perbuatan, dalam kehidupan praktis setiap hari. Yesus adalah Tuhan. Istilah Tuhan di sini mempunyai arti tertinggi dalam otoritas. Mempunyai arti memiliki kuasa, memiliki wibawa, memiliki hak untuk menguasai. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti kita menyatakan, kita memproklamirkan, kita mewujud nyatakan bahwa Dia setara dengan Allah. Bahwa Yesus Kristus layak untuk menerima kuasa, layak untuk menerima penyembahan kita, layak untuk menjadi kepercayaan kita, layak untuk menerima ketaatan kita, bahkan layak untuk menjadi tujuan atau alamat dari doa-doa kita. Mengaku Yesus sebagai Tuhan ini bukan hanya sekali lagi ucapan saja, tetapi terwujud juga di dalam perbuatan dan tindakan kita setiap hari. Apa saja contoh konkret dari mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan praktis kita setiap hari? Mengaku Yesus adalah Tuhan itu berarti tidak ada sesuatu apapun yang kita pertuhankan selain hanya Yesus Kristus. Kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti saudara dan saya tidak akan mempertuhankan apapun lagi. Tidak akan mempertuhankan yang namanya berhala. Entah itu dalam bentuk uang, kekayaan, pekerjaan,
pasangan hidup, pacar, ya, hobi, agama atau kepercayaan lama, atau segala sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai, yang kita kasihi melebihi Tuhan. Sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita imani bisa memberikan keselamatan. Inilah berhala itu. Kalau kita percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tindakan yang nyata dalam kehidupan kita adalah kita hanya mentuhankan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain lagi dalam kehidupan kita selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan mempertuhankan berhala di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kita tidak hanya mempertuhankan berhala, ya, entah itu uang, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak akan memberhalakan Tuhan. Ya, apa maksudnya memberhalakan Tuhan? Memberhalakan Tuhan artinya Tuhan kita jadikan sebagai pelayan yang harus memenuhi setiap keinginan kita. Kita pergi berdoa, kita pergi ke gereja, kita memberi persembahan, kita terlibat dalam pelayanan, hanya bertujuan supaya keinginan kita terpenuhi, dan bukan lagi sebagai bentuk ungkapan syukur, bukan lagi sebagai sebuah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan memberhalakan Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah wujud nyata ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu berarti kita tidak akan mempertuhankan berhala, apalagi memberhalakan Tuhan. Yang kedua, saudara, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan berarti memberlakukan firman-Nya sebagai sebuah kebenaran dalam hidup kita. Sebagai sebuah petunjuk dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai sebuah dasar prinsip di dalam seluruh kehidupan kita. Memberlakukan firman-Nya. Kita akan taat kepada firman-Nya. Kita akan mencintai kebenaran firman-Nya. Kita akan hidup menurut petunjuk dari firman Tuhan. Inilah arti dari mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan, Yesus adalah Tuhan kita, maka firman-Nya akan kita dengar. Maka firman-Nya akan kita renungkan. Maka firman-Nya akan kita lakukan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah pengakuan iman para pengikut Kristus yang pertama. Apa itu? Mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya, kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, dan kita memberlakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, saudara, apa isi pengakuan dari iman pengikut Kristus? Tadi yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah Juru Selamat. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9 dari teks firman Tuhan ini. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan hanya mengaku, tetapi juga percaya di dalam hatimu. Nah, yang menarik, saudara, istilah percaya di sini bukan pasif, ya, tetapi merupakan sebuah tindakan aktif. Artinya apa? Artinya percaya berarti terus bersandar, terus menyandarkan diri. Percaya berarti menyerahkan diri. Jadi bicara tentang percaya di sini artinya sebuah tindakan nyata. Itulah penyerahan totalitas hidup kita kepada sesuatu yang dipercayai. Ini yang dimaksud dengan percaya. Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang bisa membebaskan kita dari dosa, dari murka Allah, dan juga dari kuasa iblis, maka yang pertama, kita akan bertobat dari dosa-dosa kita dan memohon pengampunan hanya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia Juru Selamat yang bisa mengampuni, yang bisa membebaskan kita semua dari dosa, murka Allah, dan juga cengkraman iblis. Yang kedua, kita akan meninggalkan segala bentuk keterlibatan dengan kuasa kegelapan, ya, baik dalam bentuk jimat-jimat. Masih banyak orang Kristen, saudara, yang simpan jimat-jimat. Satu sisi pergi ke gereja,
tapi satu sisi masih punya jimat-jimat. Nah, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan lagi percaya kepada jimat-jimat. Dia akan meninggalkan segala bentuk keterlibatan dengan kuasa kegelapan, baik itu menyimpan jimat-jimat, baik itu masih melakukan, mempraktekkan kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam tradisi, budaya-budaya ya, yang terlibat dengan kuasa kegelapan atau okultisme. Dia hanya percaya kepada Yesus Kristus. Ini wujud nyata dari orang yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kalau saudara hanya percaya, hanya tahu Yesus Juru Selamat sebatas pengetahuan saja, tetapi tidak sampai kepada sebuah tindakan meninggalkan dosa dan memutuskan seluruh hubungan, relasi dengan berbagai macam praktek okultisme, maka saudara dan saya betul-betul tidak pernah diselamatkan. Yang ketiga, saudara, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat berarti kita hidup sebagai pengikut Kristus, di mana kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan firman-Nya memerintah di dalam kehidupan kita. Inilah makna dari percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang bisa membebaskan kita dari dosa, dari murka Allah maupun cengkraman kuasa-kuasa iblis. Hanya Yesus Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah isi dari pengakuan iman pengikut Kristus. Berdasarkan teks ini, itulah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, juga mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat yang telah mati dan dibangkitkan untuk keselamatan kita. Yang kedua, saudara, kita akan melihat dampak dari pengakuan iman pengikut Kristus. Apa dampaknya kalau kita mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus? Yang pertama, ayat 9 dan ayat 10, kita akan diselamatkan. Setiap orang yang mengaku, setiap orang yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Yang pertama, tentu saja diselamatkan dari murka Allah yang akan datang, yang akan menimpa orang-orang fasik pada hari penghakiman. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, tidak akan lagi mengalami hukuman kekal. Tidak akan lagi mengalami penghakiman Allah pada akhir zaman nanti. Tidak akan lagi mengalami penderitaan, murka Allah di kekekalan nanti. Kenapa? Karena dia sudah dilepaskan, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena dia mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya pasti akan dilepaskan dari murka Allah, dari hukuman Allah yang akan menimpa semua orang berdosa, semua orang fasik pada hari penghakiman nanti. Yang kedua, diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari murka Allah yang sedang dinyatakan dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18. Saudara, murka Allah, ini bicara tentang murka Allah, bukan hanya dinyatakan pada hari penghakiman saja. Ya, murka Allah bukan hanya berbicara tentang penghukuman kekal di neraka saja. Tetapi juga murka Allah berbicara tentang murka yang sedang dinyatakan pada masa sekarang melawan kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara, manusia banyak mengalami penderitaan, manusia banyak mengalami kesusahan, dan ini merupakan bisa jadi bentuk dari murka Allah. Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Kalau kita melihat ke Taman Eden, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka mengalami murka Allah. Apa itu? Hidup mereka menderita. Hidup mereka menjadi susah. Nah, kita melihat bahwa penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh manusia merupakan bentuk dari murka Allah. Misalnya, saudara, ada orang yang mabuk
lalu kemudian mengalami kecelakaan, atau mengalami serangan jantung, atau mungkin keracunan, lalu dia mati. Ya, upah dosa ialah maut. Orang melakukan praktek korupsi, kemudian dia harus kehilangan pekerjaan, lalu dipenjara. Inilah bentuk murka Allah itu. Ya, orang free sex, bermain seks enaknya, berganti-ganti pasangan, kemudian mengalami sakit kelamin, menderita penyakit HIV yang pada akhirnya membuat orang tersebut mengalami kematian. Ini juga murka Allah. Ya, ada banyak orang-orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, mengalami penderitaan dan kesusahan dalam hidupnya sebagai bentuk dari murka Allah itu. Oleh sebab itu, saudara, jangan pikir dosa itu tidak berbahaya. Saudara, Allah sangat membenci dosa. Allah tidak bisa tidak untuk menghukum dosa. Allah pasti akan menghukum dosa. Oleh sebab itu, jangan bermain-main dengan dosa, supaya saudara tidak mengalami penghukuman Allah, supaya saudara tidak mengalami murka Allah yang ditimpakan kepada manusia yang hidup dalam kefasikan dan kelaliman. Saudara, jangan lagi hidup dalam dosa kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Jaga dirimu baik-baik dengan terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu tidak kacau balau, supaya hidupmu tidak menderita, supaya rumah tanggamu tidak mengalami kesusahan, supaya pekerjaanmu terus diberkati Tuhan, supaya anak-anakmu diberkati Tuhan. Terus jaga relasimu dengan Tuhan, supaya kita terhindar dari murka Allah yang menimpa di zaman sekarang ini atas orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kelaliman. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, murka Allah bukan hanya dinyatakan dengan memberikan penghukuman berupa penderitaan dan kesusahan, tetapi murka Allah juga dinyatakan dalam berbagai macam bentuk lainnya. Apa saja itu? Berdasarkan Roma 1 ayat 24, murka Allah dinyatakan kepada kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran adalah Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka senang hidup dalam kecemaran dan tidak mau mendengarkan suara kebenaran, tapi suara kebenaran itu terus ditindas. Kenapa? Karena mereka mencintai hidup yang penuh dengan kecemaran. Hati mereka senang dengan kecemaran. Itu sebabnya Allah murka. Allah memberikan penghukumannya dengan cara apa? Dengan cara menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka terus-menerus hidup di dalam kecemaran. Yang kedua, Roma 1 ayat 26, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ya, terus-menerus hidup di dalam hawa nafsu, tidak mau mendengar kebenaran, bahkan suara kebenaran ditindas. Supaya apa? Supaya dia terus-menerus dapat menikmati hawa nafsu yang memalukan dan akan semakin terus-menerus hidup di dalam hawa nafsu yang memalukan tersebut. Yang ketiga, bentuk murka Allah seperti apa? Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga melakukan apa yang tidak pantas. Pasal 1 ayatnya yang ke-28 dari surat Roma ini. Jadi bisa disimpulkan, saudara, bahwa murka Allah yang dinyatakan pada masa sekarang ini atas orang-orang yang melakukan kefasikan dan kelaliman berupa penderitaan. Ya, ini wujud dari murka Allah. Penderitaan. Tetapi juga ditenggelamkan dalam dosa. Ya, Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga apa? Semakin mereka tenggelam di dalam dosa mereka, sehingga hidup mereka semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin mengeraskan hati, buta, tuli terhadap kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya bisa jadi tidak mungkin lagi bisa bertobat, sehingga dengan demikian menimbun murka Allah atas dirinya sendiri yang kelak akan dinyatakan pada hari penghakiman. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita percaya kepada Kristus, kita akan diselamatkan dari murka Allah pada masa sekarang. Bukan hanya nanti pada hari penghakiman, tetapi juga pada masa sekarang, ya, yang menimpa orang-orang yang terus hidup dalam kefasikan dan kelaliman. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita benar-benar sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus dari segala macam kefasikan dan kelaliman, dari kuasa dosa, dari murka Allah,
dari cengkeraman kuasa iblis, maka mari jangan lagi kembali ke sana. Jangan lagi mencintai kehidupan kita yang lama, yang merupakan kehidupan yang dalam kegelapan, kehidupan yang berada di bawah murka Allah, saudara. Jangan. Mari kita tinggalkan kefasikan dan kelaliman. Mari kita hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak ditimpa oleh murka Allah yang sedang dinyatakan bagi mereka yang hidup dalam kefasikan dan kelaliman. Inilah saudara yang pertama, dampak ketika kita mengaku dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan. Diselamatkan dari murka Allah pada hari penghakiman dan diselamatkan dari murka Allah yang sedang dinyatakan pada zaman ini. Yang kedua, ayat yang 10, kita dibenarkan. Setiap orang yang mengaku dan percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, ini akan dibenarkan oleh Allah. Apa sih artinya dibenarkan? Dibenarkan artinya oleh Allah kita dinyatakan sebagai manusia benar tanpa dosa dan mempunyai hak dalam kerajaan Allah. Saudara, kita dibenarkan bukan karena Allah melihat ada kebenaran dalam kehidupan kita. Kita dibenarkan bukan karena kita hidup benar, bukan. Kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus diimputasikan atau dikenakan kepada kita, sehingga kita dalam pemandangan Allah dinyatakan sebagai orang yang benar, tanpa dosa dan mempunyai hak dalam kerajaan Allah. Nah saudara, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada jalan lain kita bisa dibenarkan oleh Allah selain hanya ketika kita mengaku dan percaya beriman kepada Yesus Kristus. Agama tidak bisa membenarkan saudara di hadapan Allah. Perbuatan, usaha baik saudara, perbuatan-perbuatan amal baik saudara tidak akan bisa membenarkan saudara di hadapan Allah. Kita semua dikuasai dosa. Kita semua hidup dalam dosa. Hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya ketika kebenaran Kristus itu diimputasikan, dikenakan kepada kita, maka kita dibenarkan oleh Allah. Ini satu-satunya jalan. Oleh sebab itu, mengaku, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, inilah jalan kita dibenarkan oleh Allah. Ayat 11, poin yang ketiga, ya, akibat kalau kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apa itu? Tidak akan dipermalukan. Ayat 11. Bagi mereka yang mengaku dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, janji Tuhan, mereka tidak akan dipermalukan atau tidak akan dikecewakan oleh Allah. Ya, saudara, semua kepercayaan yang ada di luar Kristus pasti akan mempermalukan. Semua kepercayaan di luar Kristus pasti akan mengecewakan kita semua. Hanya ketika kita percaya kepada Kristus saja, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah. Kita tidak akan dipermalukan oleh Allah. Kenapa? Janji keselamatan yang dari Allah adalah ya dan amin, dan tidak bisa dirubah-rubah oleh apapun. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah berjanji orang tersebut tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Siapa yang mau mengecewakan kita? Siapa yang mempermalukan kita kalau Allah di pihak kita? Yang keempat, akibatnya ayat yang ke-12, di situ kita lihat kita dipersatukan sebagai orang-orang percaya. Mereka yang mengaku dan percaya kepada Kristus dipersatukan sebagai sebuah gereja yang am. Ya, itu berarti sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, tidak ada lagi perbedaan. Baik suku, budaya, organisasi gereja, gender, status sosial, usia, kaya atau miskin, dan sebagainya. Di dalam Kristus kita disatukan, sehingga kita adalah satu, sehingga kita bersaudara, sehingga kita sebenarnya adalah keluarga Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, sebagai saudara di dalam Kristus, maka hendaknya kita tidak saling membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kenapa? Kita saudara seiman.
Kita sudah dipersatukan oleh Kristus sebagai gereja yang kudus dan am. Kita tidak akan membangun sekat-sekat atau kelompok-kelompok tertentu di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan saudara seiman kita yang lain. Kita tidak akan merasa diri lebih penting dari orang lain, tetapi kita akan saling mengasihi. Kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, karena kita satu dalam pengakuan, satu dalam iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, percaya kepada Allah yang satu dan Tuhan atas semuanya. Inilah akibat ketika kita mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersatukan dengan orang-orang percaya lainnya yang sama-sama mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita menjadi keluarga Allah. Kita satu di dalam Kristus. Kita semua saudara di dalam persekutuan dengan Kristus. Yang kelima, saudara, ayat 12-13, akibat atau dampak pada saat kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah kita hidup dalam kelimpahan berkat Allah. Ketika kita mengaku dan percaya kepada Kristus, maka janji Tuhan kita dilimpahi oleh berkat Allah. Allah yang kaya akan kemurahan, saudara. Dan ketika kita berseru, ketika kita berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita bukan hanya dilimpahi berkat Allah saja, tetapi Alkitab mengatakan kita juga akan diselamatkan, dilindungi dari kehancuran yang akan menimpa setiap kefasikan dan kelaliman di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, jika kita mengaku dan percaya kepada Kristus, maka kita akan menikmati kekayaan berkat-berkat Allah yang dicurahkannya kepada kita ketika kita berseru, berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apapun persoalan dan pergumulan saudara, saudara dan saya punya hak untuk berdoa kepada Allah. Allah mendengar doa kita. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah umat pilihannya. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya yang sudah ditebus dan diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, inilah seluruh pembahasan kita atau renungan kita dari bagian firman Tuhan ini. Sebagai kesimpulan, yang pertama, mengaku dan percaya kepada Kristus adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengakuan kita tidak bisa terlepas dari apa yang diyakini dalam hati kita. Demikian juga keyakinan dalam hati ini tidak boleh kita simpan dalam hati. Keyakinan kita akan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ini harus diekspresikan dalam sebuah pengakuan atau pernyataan, baik di dalam kehidupan bergereja maupun juga kepada dunia ini. Yang kedua, saudara, mengaku dan percaya kepada Kristus adalah keselarasan antara pengakuan dan perbuatan. Ya, jangan hanya mengaku tapi perbuatannya nol. Ya, ada istilah hanya manis di mulut bibir saja, tapi perbuatan menyangkali apa yang diucapkan oleh mulut dan bibir. Kalau kita mengaku dan percaya kepada Kristus, maka hal itu bukan hanya sebatas pengakuan, bukan hanya sebatas perkataan saja, tetapi juga terwujud di dalam perbuatan dan kehidupan kita setiap hari. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus jangan hanya dalam perkataan saja, tetapi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus harus nampak bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan dan dalam kehidupan setiap hari. Yang ketiga, kita yang mengaku dan percaya kepada Kristus, pasti janji Allah mengatakan kita akan menikmati kelimpahan berkat di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita hidup di dunia ini, maupun juga ketika kita hidup di dalam kekekalan. Janji Allah tidak pernah gagal, janji Allah tidak pernah bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan tadi katakan, tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Dan yang keempat, mari kita wujudkan pengakuan iman kita sebagai pengikut Kristus, bukan hanya dalam perkataan, ya, tetapi juga dalam tindakan, dalam perbuatan, di dalam kehidupan kita setiap hari, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, bahkan juga dalam pekerjaan, dalam studi kita, dalam apapun yang kita lakukan,
bahkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus dan orang lihat bahwa pengakuan kita selaras dengan perbuatan kita sehingga orang melihat bahwa benar kita adalah pengikut Kristus. Melalui kesaksian hidup kita tersebut, orang pada akhirnya dijamah oleh Tuhan sehingga mereka pun juga dapat percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami belajar tentang pengakuan iman dari para pengikut Kristus. Alkitab berkata, jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah membangkitkan Dia, percaya bahwa Dia juru selamat, satu-satunya yang ditentukan Allah untuk melepaskan kami dari dosa, kutuk dosa dan ikatan kuasa setan, maka kami akan diselamatkan. Kami akan dibenarkan dan banyak hal berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kehadiran kami menjadi terang yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Kekristenan kami bukan hanya kata-kata, tetapi kekristenan kami juga nyata dalam perbuatan, dalam tindakan hidup kami setiap hari. Pengakuan itu berasal dari hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan keyakinan kami akan Kristus juga bukan hanya dipendam, bukan hanya disimpan, bukan hanya disaksikan dalam gereja, tetapi juga disaksikan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang melihat dan tahu bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus, sehingga dunia juga dapat diterangi oleh kehadiran kami, sehingga mereka juga percaya kepada Yesus Kristus. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.